Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling cantik. Sampai-sampai ada penyair berkata, menuliskan satu syair, apa kata dia? Mulia, indah, cantik, berseri. Ikut ibu-ibu ya, boleh? Ikut ibu boleh? Mulia, indah, cantik, berseri. Kulit putih, merahnya pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Ada sunnah, Pak. Minum bekas istri sunnah loh, Pak. Maka nanti ibu sampai di rumah, kalau bapak minta minum, langsung ibu ambilkan air putih di gelas, lalu ibu pun pasang lipstik. Setelah itu ibu lengketkan. Setelah itu minumlah Kang, iki Kang. Kalau diminum bapak, berarti bapak pengikut sunnah. Sekarang mau saya tanya, ibu, bekas ibu diminum bapak atau bekas bapak ibu minum? Dua-dua. Romantis sekali ya. Berarti satu gelas dua pipet ya Bu ya? Itu waktu pacaran. Subhanallah. Ibu lihat pelakunya ya. Allah ya Rabb. Nabi tengok. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Sebenarnya bapak-bapak, mereka ini ketika merepet, marah-marah, ingin dimanja itu Pak. Maka kalau mereka marah, merepet, cubit hidungnya Pak. Ibu dicubit apa nek ditinggal lungo? Cubit apa tinggal lungo? Tinggal lungo. Maka kalau mereka Pak, bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal jama'atan alal majlis wal majalisu maulidun nabiyyu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faqala ta'ala fi ayatil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa faqala an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Thalathatu la yuqbalullahu ahaduhum minhum yawmal qiyamah. Faqala ta'ala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun asya'a tuhbitul a'mal, al-istighalu bi uyubil khulqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qilal haya wa tulul amali wa zalimu la yantahi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Seimencirim, Kecamatan Kutalimbaru, yang sama-sama kita hormati forum komunikasi masjid dan musalla Semencirim dan Telaga Sari yang turut berhadir bersama kita di malam peringatan Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemput salam hormat kita kepada orang tua kita, tokoh agama, Bapak Ketua Badan Kenajiran Masjid An-Nur, Bapak sebagai tokoh agama, pemuka agama di desa kita ini. Mudah-mudahan disehatkan umurnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Jangan terlalu galau. Walaupun acara sudah kita agendakan dengan sedemikian rupa, Allah punya takdir dan punya kehendak. Manusia hanya bisa berencana, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, ketika hujan turun ada 3 sunnah. Yang pertama, sunnah ketika hujan turun, kata Nabi, berdoa pada kebaikan, karena bersamaan dengan turunnya hujan itu rahmat Allah sedang datang. Maka mari berdoa baik-baik. Yang kedua, ketika hujan turun, maka dengan hujan turun itu datang bagi kita turunnya sayang Allah. Maka semoga turunnya hujan ini mendapatkan sayang Allah kita semuanya. Yang ketiga, turunnya hujan ini akan menyebabkan suburnya suburnya laki-laki dan perempuan. Makanya Nabi kalau turun hujan sengaja dia buka kepala dan sorbannya ditampungkan ke hujan itu, karena hujan itu akan menghadirkan suburnya kelamin laki-laki dan perempuan. Maka yang kepingin punya anak, mulai malam ini silahkan keluar mandi hujanlah. Bapak dan Ibu alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya tak dapat menyebutkan satu persatu. Sebenarnya kurang layak saya disuruh berceramah. Melihat yang di sebelah kanan saya ini model-modelnya model-model ustaz. Bahkan saya tadi sempat agak ngeh, kepala desanya pun ustaz. Ngapainlah manggil saya dari KL ke Mencirim ini? Saya jauh-jauh dari KL ke sini datang. Bukan Kuala Lumpur, Kelambir 5. Bingung ibu tuh. Hebat juga Pak Edi ya, manggil ustaz dari KL. Bisik-bisik ibu itu. Ini boleh bertanya ibu? Boleh? Saya terpesona dengan kecantikan ibu malam ini.
Kalau di rumah begini Bu cantiknya, kenapa tak jawab? Aku sanksi di rumah dasteran koyak ini. Bapak Ibu, cantik bukan terletak pada penampilan. Cantik bukan terletak pada penampilan. Karena penampilan itu adalah casing. Boleh jadi HP kita, HP jadul, ganti casing, gak punya paket. Aktif enggak? Tidak. Boleh jadi penampilan kita kayak ustazah. Kalau tak sholat, terkoneksi enggak dengan Allah? Nehu. Makanya kalau bisa cantik begini, letak cantik itu bukan pada penampilan. Letak cantik itu adalah dua. Sebagaimana syair berkata, cantik-cantik berdandang, semoleh indah dipandang. Jangan. Cantik boleh Pak Haji. Karena kalau dalam masjid ini kurang berkreasi. Cantik-cantik berdandan, semoleh indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang kan senang. Jadi cantik itu seirama ucapan dengan perbuatan. Semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi kenangan. Allah. Yang dikenang apa? Budi pekerti. Zaman Bapak nih kepala desa. Zaman Bapak nih kepala desa. Bapak ketua BKM. Yang dikenang orang tua apa? Budi pekerti. Tapi kita hidup. Janganlah seperti banyak cakap sedikit berbuat. Nek wong Jawa ngomong cangkeme nyocot. Praktekin gak eneng. Kata ibu tuh, wong Batak kok iso ngomong Jawa. Bojoku wong Jawa, wong Jogja. Lebih banyak ongkosnya ke sana daripada uang lamaran. Istri saya orang Jogja asli. Jadi hidup kita ini mencontoh Nabi. Tadi temanya di luar sana, jadikan Nabi tauladan. Nabi banyak sifatnya, identik 4. Sifat Nabi adalah siddiq, benar. Apa yang diucapkan Nabi pasti benar. Pasti benar apa yang diucapkan Nabi. Karena Nabi mustahil berbohong. Kata Nabi, al-mukazzabu bil qadari. Orang yang ditolak amal ibadahnya, kata Nabi, orang yang tak menerima takdir. Takdir kita malam hari ini turun hujan, terima. Jangan kecewa wahai anak-anakku remaja masjid. Ibu-ibu jangan kecewa. Ini takdir Allah. Kata Imam bin Adham, tak sehelai daun pun menetes ke atas bumi, jatuh ke atas bumi tanpa izin Allah. Ini izin Allah. Makanya dosa yang paling besar di antara kita adalah tidak menerima takdir. 1. Kedua, dosa di antara kita adalah menghina takdir orang. Contoh pertanyaannya, apakah Bapak Ibu suku Jawa ditakdirkan Allah? Tak ada suara. Macam tak menerima takdir ibu-ibu. Apakah ibu-ibu tertakdir suku Jawa adalah takdir Allah? Saya orang Batak, apakah takdir Allah? Lalu kenapa banyak orang kita Jawa ngejek orang Batak? Serius nih. Anak dia yang tak mandi, kami yang salah. Iya kan?
Dari mana kau? Main bola di lapangan, mak. Jam berapa ini? Jam 6.15. Kotor kali kau, jam segini belum mandi. Kono kue mandi. Iya anakku, jam seiku rong mandi koyong bata. Sakit hati juga kita lupa. Anak dia yang tak mandi, kenapa kami yang salah? Anak dia congok makan, kami yang salah. Oh anakmu piye? Oh anakku malas tenan mangane kak tertuai lagi. Aduh kurus. Oh beda. Anakku iki wo tengok pada lembu. Kenapa? Mangani koyong bata. Memang kadang-kadang sakit hati juga alama. Iya Bapak Ibu hadirin majelis taklim rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ibu-ibu mau masuk surga? Serius? Serius? Ada 4 amal wanita menyebabkan masuk surga tanpa dihisap, tanpa ditanya, tanpa dihitung. Langsung kalau wafat nanti masuk ke dalam surga. Mau? 1, jaga sholat. Kalau tinggal cepat kodo. 2, jaga puasa. Kalau tinggal cepat kodo. 4, jaga kehormatan diri. Ada rasa malu. Berapa banyak sekarang perempuan Pak sedang tidur pun dia berdosa. Apalagi bangun. Tidur berdosa. Kok bisa orang tidur berdosa? Dia selfie. Diposting di media sosial TikTok. Joget-joget. Hei anak gadis. Yang parahnya mama-mama. Joget di keyboard, divideoi, dibagikan di snack video YouTube. Ketika orang melihat itu adegan, maka ibu dapat aliran dosa. Mau ibu media sosial tak berdosa? Mau? Kayak yang di depan saya ini. Tausiah agama divideokannya, dibagikannya nanti di YouTube. Tentu tugas kita adalah tonton sampai tuntas. Mana tahu tak dengar ceramah Ustadz tuh malam hari ini. Setelah itu jangan cuma nonton, like. Ini kita 2, 3. Berapa banyak perempuan ini pakaian-pakaian dia itu tak diurusnya. Maka ngeri juga kita Bapak Ibu hadirin majelis taklim rahimakumullah. Itulah yang menyebabkan nanti banyak perempuan masuk neraka karena pakaiannya. Dia yang naik kereta, kami yang cemas. Naik kereta, celananya ponggol. Bajunya kurang bahan. Yang nengok di belakang Ustadz. Ditengok salah. Enggak ditengok. Oh berarti ibu anggap selama ini kalau ibu buka-buka orang mubajir kalau enggak kami tengok. Tidaklah. Ditengok salah, enggak ditengok masuk paret. Ya enggak mungkin bawa kereta. Astagfirullah, astagfirullah. Ia masuk paret. Makanya ibu-ibu dicabut Allah amal wanita yang suka mempertontonkan auratnya di hadapan orang ramai. Itu boleh dibuka hanya di hadapan suami sendiri. Makanya kalau di hadapan suami itu boleh dipamerkan. Kang opo, kakang pilih singgi. Gitu. Guyu tenan. 4. Wanita bebas masuk surga tanpa dihisap Allah, tanpa ditimbang amalnya. Syarat keempat adalah wanita yang bebas milih surga kata Nabi seumur pernikahan tak pernah melawan suaminya.
Izin Pak Kades, kita cek siapa yang duluan masuk surga di sini. Tolong angkat tangan yang belum pernah melawan suami sendiri. Tolong angkat tangan yang belum pernah melawan suami. Jadi ini istri penghuni neraka semua. Sebenarnya Pak, mereka itu tak mau melawan Pak. Mereka nggak mau melawan jujur. Tapi karena kita laki-laki terlalu berat memberikan tugas kepada mereka. Betul Bu? Bu bela ibu nih Bu. Bapak, ingat. Masak di rumah bukan kewajiban istri Pak. Setuju? Mencuci bukan kewajiban istri. Setuju? Ngurus anak bukan kewajiban istri. Setuju? Tak ada hadisnya. Istri punya kewajiban dua. Satu, taat pada Allah. Dua, patuh sama suami. Jadi kalau ibu patuh sama suami suruh nyuci. Sama aja. Kalau ibu patuh sama suami suruh masak. Kalau patuh sama suami suruh ngepel. Nasibmu. Ya, sebenarnya tugas ibu tuh cukup patuh sama suami, insya Allah masuk surga. Salah satu di antaranya, Bu. Ini mohon maaf bapak-bapak, saya fokusnya sama ibu-ibu. Karena kalau bapak, saya khawatir malam hari ini. Kata Nabi, akhir zaman akan terjadi nanti perbandingan laki-laki dengan perempuan 1 dengan 60. Ini sanksi juga aku malam hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cuma 23 laki-laki. Enak kita ya Pak. Jangan-jangan kita 30 satu istri nih. Allah ya Rabbi. Ada apa ya? Nah, baik. Nah, akhir zaman seperti itu. Makanya bapak-bapak sebenarnya begini. Udah situ aja, enggak apa-apa. Enggak usah repot-repot. Enggak usah. Angkat aja sini. Nek mangan si ceramah ya apa enggak blubur koyo ngono iku kan ya. Baik Bapak Ibu hadirin majelis taklim. Jadi udah tahu kan? Jadi begini, saya teringat betapa indahnya Nabi Muhammad mencontohkan hidup berkeluarga. Salah satu di antaranya Nabi punya sifat Pak, tak pernah marah. Dimarahi Nabi tak pernah marah. Kutanya sama ibu dulu, bapak suami ibu tuh pernah marah? Pernah? Ibu sabar? Kenapa ibu sabar? Cinta. Kalau kepada suami kita bersabar dengan cinta, kenapa gara-gara hujan kita tak bersabar untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menceritakan kisah-kisah Nabi. Nabi itu adalah paling romantis, Pak. Mohon maaf Pak, mereka ini nggak banyak yang mereka tuntut sama kita. Tengok Nabi Muhammad itu, Nabi punya istri komplit. 1, Khadijah punya istri Nabi, tak pernah melawan seumur pernikahan. Khadijah tak pernah melawan. Tapi Nabi ada juga istrinya yang hobi marah-marah. Itulah mungkin yang kami terima. Siapa di antaranya? Aisyah. Satu ketika Nabi Muhammad, maaf Bapak YouTuber, Nabi Muhammad sedang duduk di kanan Nabi, di tengah, di kanan Hafsah, di kiri Aisyah. Nabi Muhammad menceritakan kemuliaan Khadijah.
Di saat Nabi menceritakan kemuliaan Khadijah, cemburu Aisyah. Aisyah cemburu. Diambilnyalah makanan, dimasukkannya ke mulut Hafsah. Itulah sifat perempuan. Marahnya sama siapa? Siapa yang kena cubit. Marahnya sama siapa? Siapa yang kena cubit. Marahnya sama bapak anak-anak. Anak-anak yang dijeweri. Betul. Ini kan pelaku semua ini. Merajuk sama suami. Anak yang dicubit. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi yang demikian. Bahkan satu ketika Nabi Muhammad itu, dalam satu kisahnya Bapak dan Ibu hadirin, betapa romantisnya Nabi Muhammad dengan Aisyah. Sampai dituliskan dalam satu syair. Tapi tak sama suara yang di masjid dengan yang di luar tadi pakai sound kan. Saya tadi kalau di luar mantap juga ini kan. Apa syair berkata? Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling cantik. Sampai-sampai ada penyair berkata menuliskan satu syair. Apa kata dia? Mulia, indah, cantik, berseri. Ikut ibu-ibu ya, boleh? Ikut ibu boleh? Mulia, indah, cantik, berseri. Kulit putih, merahnya pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Ada sunnah, Pak. Minum bekas istri sunnah loh, Pak. Maka nanti ibu sampai di rumah, kalau bapak minta minum, langsung ibu ambilkan air putih di gelas, lalu ibu pun pasang lipstik. Setelah itu ibu lengketkan. Setelah itu minumlah Kang, iki Kang. Kalau diminum bapak, berarti bapak pengikut sunnah. Sekarang mau saya tanya, ibu, bekas ibu diminum bapak atau bekas bapak ibu minum? Dua-dua. Romantis sekali ya. Berarti satu gelas dua pipet ya Bu ya? Itu waktu pacaran. Subhanallah. Ibu lihat pelakunya ya. Allah ya Rabb. Nabi tengok. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Sebenarnya bapak-bapak, mereka ini ketika merepet, marah-marah, ingin dimanja itu Pak. Maka kalau mereka marah, merepet, cubit hidungnya Pak. Ibu dicubit apa nek ditinggal lungo? Cubit apa tinggal lungo? Tinggal lungo. Maka kalau mereka Pak, bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Lanjut Bu, saya agak serak nih. Aisyah, dengan baginda selalu hingga ujung nyawa. Aisyah, sudah enak tadi. Tengok Pak, Nabi dengan Aisyah kejar-kejaran Pak. Maka nanti ibu sampai di rumah, lemparkan piring itu satu. Tang! Begitu ibu lempar piring itu ke tembok tuh, ibu pun merepet. Maka datanglah bapak mencubit. Di saat ibu dicubit bapak, ibu lari ke teras. Sampai di teras dikejar bapak sambil berkatalah bapak, "Tujhe dekha
tuje deka toye jana sanam. Hujan mah Pak Kades, suaranya kurang etis. Tuje deka toye jana sanam. Yarahota hedi pana sanam. Abyeka sekaha saihem teremahonehi saniem. Istrinya Saniem. Maaf, terpaksa dirubah suasana supaya kondusif. Nah, Nabi sifat pertama siddiq. Di antara siddiq itu tampil perilaku Nabi adalah benar. Apa yang dilakukan Nabi adalah contoh buat kita dalam berumah tangga, insya. Yang kedua, perilaku Nabi. Apa itu? Nabi itu lahir dalam keadaan disunat. Halo? Halo? Shh. Kau udah sunat? Udah sunat? Udah. Ini yang baju merah. Udah sunat. Putih udah sunat. Alhamdulillah. Nabi Bapak Ibu lahir terkhitan. Apa hikmah Nabi lahir terkhitan? Nabi lahir tak bawa najis. Sebab najis itu melekat pada kemaluan. Terutama kita anak laki-laki, anak-anakku yang di luar. Bila anak belum dikhitan, mohon maaf, kalaupun dia habis kencing, istinja, itu takkan bersih. Kenapa? Ujung pistol air tuh kenapa sih? Jadi saya mau ngomong apa coba? Ujung pistol airnya itu kan bekaret. Kalau dia kencing, istinja, takkan bisa sempurna seperti orang yang sudah khitan. Maka najisnya melekat pada kemaluan. Itulah sebabnya anak-anak andaikan dia pun berwudu, bila belum khitan tak boleh satu saf dengan orang dewasa. Kenapa? Anak yang belum sunat itu hukumnya najis. Najis. Tapi kalau ada anak yang sudah sunat, kayak gini, andaikan wudhunya betul, mereka boleh satu saf dengan orang dewasa. Kita kalau di Mekah, mana Pak Haji tadi? Pak Haji, kalau kita di Mekah, bapak, anak, bapak, anak, bapak, anak. Gak ribut anak-anak Pak. Ini anak-anak kecil, belum sunat, dikumpulkan di belakang. Betul? Di sini dikumpul Pak Edi, dikumpul di belakang, ribut kan? Taulah anak-anak begitu dikumpulkan di belakang, Allahu Akbar kata imam, mereka pun mulai beraksi. Tunggu kau ku balas kau ya, kau pijak kakiku. Balasnya pas bekas kudis. Menjerit anak itu di belakang, wa imam pun mulai berubah bacaannya. Wala ana abidum ma abadtum. Ini biasanya yang lasak kayak gini itu anak si Anu itu. Iya, memang anaknya rajin ke masjid, bapaknya enggak. Iya, tunggu nanti siap sholat, ku selentik kupingnya itu. Allahu Akbar. Kalau enggak anak si Anu lasak juga itu. Sami Allahu liman hamidah. Jangan-jangan cucuku pula. Akhirnya sepanjang sholat menghayal. Makanya itulah yang menyebabkan anak-anak itu tak boleh dia dibuat kumpul. Dengan catatan mereka diserak di antara bapak-bapak yang dewasa. Dengan catatan mereka disunat. Makanya Nabi Muhammad itu umur 7 hari lahirnya cucu beliau, diberi nama
7 hari itu dilakukan sunnah Nabi 3. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad lahir cucunya, hari ke-7 dibuat Nabi. Sammaikallah, bismilladzi Hasan. Hari ke-7 ditabalkan nama. Setelah itu, di hari ke-7 langsung diakikahkan Nabi motong kambing. Setelah itu, di hari ke-7, cucu pertama Nabi langsung dikhitan dan disunat. Makanya Nabi Muhammad Hasan itu dibawa ke masjid. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujud Nabi 10 menit Nabi tak bangkit-bangkit. Allahu Akbar, sujud. Akhirnya sahabat, lama kali ini Rasul bangkit dari tempat sujud. Jangan-jangan sudah wafat. Satu orang di antara mereka berani-beranian waktu sujud itu ngintip. Rupanya Nabi Muhammad sedang sujud, cucunya duduk di lehernya. Itu Nabi, cucu kita. Akhirnya yang lain gak tahu, selesai sholat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau lama tadi bangkit dari sujud? Kata Nabi, cucuku sedang bermain-main di pundakku. Aku khawatir kalau aku nanti bangkit dia terjatuh dari pundakku. Tengok, kenapa? Nabi bawa cucu karena sudah disunat umur 7 hari. Anak kita disunat Pak, kelas 7 SMP. Kelas 7 baru disunat. Saya kan guru. Pak Darwin, iya, permisi anak saya 10 hari ya Pak. Kenapa Bu? Sunat dia Pak. Oh ya, gak apa-apa Bu. Setelah 10 hari datang ibunya. Pak Darwin, ya, nambah 3 hari lagi ya Pak. Kok nambah? Belum sembuh Bu. Udah Pak. Terus apa lagi? Ini undangannya. Dikasihlah undangan kita khitanan. Dari mana pula sejarahnya itu pesta khitanan? Budaya. Gak apa-apa. Khitan. Yang jadi masalah buat saya, pesta khitan pakai keyboard tunggal. Yang jadi masalah buat saya, anak-anak remaja masjid nikah dengan anak gadis. Pernah diundang saya waktu pesta pernikahan. Begitu saya datang lagi asik makan, kata MC-nya, permintaan dari kaum remaja masjid, kami mintakan kepada kedua mempelai untuk naik ke atas panggung. Permintaan ini dari forum BKPRMI. Kepada kedua mempelai kami persilahkan datang. Naiklah pengantin itu dipegangnya. Sampai di atas, datang kawan, duet. Ya duet, dipegang dalam tangan istrinya. Nyanyilah orang itu di atas keyboard. Suami istri. Jijik. Kok jijik? Datang istrinya berkata, dipegangnya tangan suaminya, dipegangnya dadanya. Dia pun berkata, malam ini malam terakhir bagi kita. Orang tuanya belum malam pertama. Istrinya minta malam terakhir. Datang si laki, dipegang istrinya. Esok aku akan pergi lama kembali. Makanya cerai. Hei remaja masjid, kalian nanti kalau nikah jangan kayak gitulah. Atau ibu mana tahu nikah yang kedua kali, kemana kita? Ini kadang-kadang ada lagi yang paling jijik saya. Tapi kalau tak selesai, apa nih? Ada seorang istri nyanyi di atas keyboard. Allah, apa kata dia? Bukan harta, bukan rupa, bibirmu. Enak aja kau bilang bukan harta, bukan rupa. Kurang uang belanja aja ibu merajuk. Betul Pak? Pak dengar tuh. Enak kan? Bukan harta, bukan rupa. Emang ibu mau laki peang? Pendek? Hitam?
Tongge bekas maling pula itu. Kalau bisa, jangan separuh-separuh. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kemewahan. Lalu apa? Iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Allah. Gini kalau nikah, ini nikah lagunya malam terakhir. Baik, duduk lagi. Biar capek YouTuber ini yang geser-geser HP-nya itu. Nah, baik, kita lanjut. Tapi apapun yang kita perbuat, Bapak Ibu hadirin majelis taklim yang berbahagia. Nengok jam. Saya jauh ke KL. Kata Nabi, ada 6 perkara yang merusak amal ibadahmu. 1, istighalu bi uyubil khulqi, yang menyebabkan amal merusak di hadapan Allah. Sibuk dengan kekurangan orang. Allah. Bu, Pak, halo. Tidur apa gimana? Halo. Jangan cari dan ungkit-ungkit kesalahan Pak Kades. Aku ikilah salah ko joblos deh. Nopo, aku nggak untuk PKH. Betul pula katanya itu. Bu, desa itu hanya mengusulkan. Betul Pak? Yang menetapkan itu dari kementerian. Maka kalau ibu tak dapat PKH, bukan urusan kepala desa. Dia hanya usulkan yang mengaksesi kementerian. Maka jangan gara-gara itu ibu SKT dengan Kades. Semua punya salah. Ini model-model alim begini banyak salahnya ini. Mana ada yang manusia yang tak bersalah? Ini muka-muka bersalah ini. Itu yang di belakang, muka-muka mau mati. Semua kita bersalah. Mana ada manusia yang tak bersalah? Makanya jangan sibuk dengan kekurangan orang. Tak ada satupun manusia yang sama sifatnya. Siapalah ku tanya dulu ya. Ini masih muda, nggak bisa ditanya. Yang tua-tua dikit lah. Bu, yang jilbab merah, boleh nanya? Boleh? Berapa anak ibu? Bapaknya udah berapa, Bu? Bapaknya berapa, Bu? Mamanya? Berarti 1 suami, 1 istri. Anak 3. Betul? Boleh nanya lagi, Bu? Sama enggak sifat anak ibu itu? Enggak, maksud saya begitu. Kalau yang 1 ayah, 1 mak, beda sifat, apalagi sedusun berapa ya? Sedusun 3, wajar kita banyak perbedaan. Yang 1 ayah, 1 mak saja beda sifat, apalagi kita sedusun 3, sedesa. Wajar, sifat manusia itu kan 6. 3 sifat wanita, 3 sifat laki-laki. Laki-laki sifat dasarnya adalah, dengar nih Pak, Bu, sifat laki-laki itu egois. Betul? Betul? Sifat laki-laki itu egois. Betul, Bu? Masya Allah. Berarti kalau ada laki-laki egois, itu tanda laki-laki normal. Kenapa? Kami laki-laki egois karena kami pemimpin. Sifat pemimpin cenderung ada egois sedikit. Kalau ada laki-laki tidak egois, berarti laki-lakinya bencong.
Mau ibu punya laki bencong? Ma, ambil kanan dok lah. Mau ibu? Syukuri kalau bencong. Sifat laki-laki egois. Satu. Sifat perempuan tukang cerita. Betul? Betul. Bapak-bapak di belakang jawab. Perempuan tuh tukang cerita. Kalau sudah duduk, Allah. Makanya kalau saya tengok Pak, saya yang gak masuk akal, si tukang cerita dijodohkan Allah dengan si egois. Hiduplah si egois dengan si tukang cerita. Undanganlah mereka dari Sei Mencirim ke Tanjung Pura. Si egois menggonceng si tukang cerita, maka si tukang cerita pun mulai bergaya. Bang, anak kita kan sekarang kelas 5. Iya. Kalau bisa kita sunatkanlah. Iya. Kalau ada rezeki kita pestakan. Iya. Maksud mama begini loh bang. Kalau sudah kita pestakan ada rezeki. Abang kan keluarga abang banyak di Siantar. Kita undang ya bang ya. Keluarga mama kan di Tanjung Merawat. Kita undang juga. Soalnya kan begini loh bang. Karena kita kan baru pesta pertama. Gak apa-apa. Begini bang. Kemarin waktu kita undangan tuh payah geli. Ku tengok hordennya biru-biru langit gitu loh bang. Cantik kan lah bang. Nanti kita bikin pesta. Mama maunya begini, begitu, begini, begitu. Maka ku ingatkan kita pak. Menghadapi perempuan yang banyak cakap cuma 3 kata. Iya. Begini loh bang, begini, begitu. Begini loh bang, begitu, begini. Nanti kita bikin pesta bang masalah marhaban begini. Insya Allah. Maka itu dia akan senang pak. Wanita itu mudah menyenangkannya pak. Bagaimana? Iakan semua kata-kata dia. Selesai. Kenapa? Yang dicakapkannya pun dia sudah lupa itu. Begitu kita tadi mama bilang apa? Apa ya? Itu ibu-ibu yang kayak itu banyak di Binjai. Di Sei Mencirim enggak jauh beda. Tapi ibu-ibu mesti tahu kami ini punya sifat egois. Di saat ibu banyak cerita, banyak cakap, kami do gondo itu. Ibu nikmat bercerita, lama-lama ibu angkat kaki. Ujung-ujungnya tangan. Lama-lama dagunya ke pundak. Di saat ibu nikmat dengan cerita ibu nggak sadar saat ngomong begini begitu, muncrat ludah ibu. Karena kuping bapak tuh naik sifat kedua bapak, ditengoknya ke belakang. Tangkemmu. Tenang kau duduk di belakang napa? Tenang kau situ. Dibentak bapak itu sekali. Begitu dibentak bapak sekali, naik sifat kedua perempuan. Apa sifat kedua perempuan? Tukang merajo. Tadinya dia enak megang perut lakinya yang besar. Begitu dibentak bapak sedikit, dia melakukan sesuatu ke kereta. Merajo, langsung mundur ke belakang. Bukan hanya mundur ke belakang, tangannya dipindah dari perut lakinya langsung ke belakang. Dalam hatinya, inilah yang tak tahan aku sama sifat bapak anak-anak dia. Asal enggak cocok sama dia, kasarnya itu yang tak tahan. Aku kalau bukan karena mikirkan anak-anak, mending aku pisahlah sama. Tapi macam mana lah, kejam-kejam kata-katamu, seram-seram ucapanmu. Allah. Kita tidak sama. Makanya jangan sibuk mencari kesalahan orang. Unjur ma qala wala tanzur ma qala.
baik dari setiap orang. Jangan lihat sisi buruknya. Setiap manusia punya kebaikan dan setiap manusia punya kekurangan. Iya, seperti itu. Kalau ibu merajuk, wajar. Saya nih, istri saya juga merajuk. Tapi kalau dia merajuk, mudah saya menyelesaikannya. Ku peluk dari belakang. Lagi masak dia nyuci piring. Karena sifat perempuan ini kalau merajuk, semua dikerjai. Kain bersih pun dicuci. Betul? Iya, Bu? Kalau saya peluk dari belakang. Begitu dia goyang, ku bilang, setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Ku ambil hasil ceramah tadi, ku tempelkan ke tangannya. Namun adakala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Tambah lagi 5 lembar lagi. Hadirmu tempat berlindungku. Lanjut. Tuhanku dijadi engkaulah. Akhirnya dia balik. Renjalo opo kan. Begitu kalau sudah cair, jalo opo. Pagi ini keramas. Ketawa. Inilah saya di setel Pak Edi memang. Pak, jangan serius-serius sekali Pak. Banyak omah-omah. Inilah yang kalian mau kan? Baik. Gitu. Maka kita semua. Bapak, ini hebat nih wanita ini Pak. Yang hamil siapa Bu? Gak diakuinya dia hamil. Yang hamil siapa Bu? Yang jalan tak nampak jempol kaki. Ibu lah, namanya hamil Maryam. Gak ngaku. Yang jalan tak nampak jempol kaki. Yang susah tidur gara-gara ngurus anak. Yang menyusui. Saking capeknya ibu tuh mengurus kalian anak-anakku remaja masjid. Ibu klinik kadang-kadang Allah. Kita ini hanya bisa menangis waktu bayi. Asal haus. Habis kenyang, lepas tidur. Terbangun lagi. Mati lampu. Mati AC. Anak tuh jatuh dari tempat tidur. Bup. Bup. Jatuh ke bawah. Saking ngantuknya mama kita ini. Enggak lagi ditengoknya siapa di samping. Langsung. Padahal bapak yang di samping. Bisa nggak terjadi? Bisa kan? Hei anakku, anak remaja masjid, anak-anakku semua. Itulah perjuangan ibu untuk kita. Maka jangan lawan ibumu.
Jangan durhaka kepada ibu. Jangan lawan makmu. Mereka ini bersusah payah untuk kita, wahai anak-anakku. Dia rela nggak kenyang demi kita. Kadang-kadang dia tahankan perutnya lapar. Padahal pulang wirid dia bawa ayam penyet. Ikan di anakku, ya Allah. Dimakannya risol sama lapis. Kuenya dibawa pulang demi anaknya. Begitu besar kita berani melawan ibu kita. Na'udzubillahi min zalik. Ini pejuang-pejuang hebat. Melahirkan kita mempertaruhkan nyawa antara hidup dengan mati. Tahan bu, tahan. Begitu lahir. Ayah hanya angkat. Sebenarnya bapak ibu mohon maaf. Anak lahir itu bertanya kepada ayahnya. Itu menurut sebahagian pendapat anak lahir bertanya kepada orang hidup. Artinya huwa. Apa arti huwa? Siapa dia? Makanya potong pusatnya, diangkat bapaknya. Huwa. Akan udah langsung praktek. Biar aja bu. Iya gak apa-apa. Begitu potong pusatnya, huwa. Dia nanya, siapa dia? Siapa dia? Ayah yang jawab, angkat bayi kita itu pak. Huwa ya Rabbuna, wahai anakku, angkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, gitu anak bayi itu lahir. Disitulah menanamkan ilmu anak pertama tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak saya 5. Saya ajankan. Tadinya nangis ketika saya ajankan dia. Tak. Iya pak. Ibu-ibu mana lagi nampak dia itu. Dia udah hitting 10. Ganggu aja nih. Iya bapak ibu. Makanya kita ajankan anak. Ajan itu kan fungsinya 3. 1. Memanggil orang sholat. Makanya ada kalimat hayya 'alas shalah. Mari sini sholat. Kalimat yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ngusir setan. Tak kala Nabi sedang duduk bersama Muaz dan Umar, datang setan bertamu. Kata Nabi, untuk apa engkau datang menghadap kepadaku? Hei Muhammad, aku diperintahkan Allah menyampaikan bagaimana cara aku mengganggu umatmu. Kata Nabi, bagaimana cara mengganggu umatku? Kata iblis, kalau mereka berkumpul membicarakan agama Allah, aku terjepit. Wah, kalau kau terjepit, enggaklah kau ganggu kami, tetap ku ganggu, kata iblis. Bagaimana caramu mengganggu kami sementara engkau tak di tempat kami? Kata iblis, kalau ada orang berkumpul membicarakan agama Allah, aku terhimpit, tapi aku terbang di atas mereka, kutaburkan debu-debu dari kerak neraka. Itu makanya kalau pengajian ngantuk, iya kan? Apalagi sholat Jumat, Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, jamaah tuh. Kenapa? Kalau cerita agama. Yang ketiga, fungsi ajan mengusir setan. Andaikan di simpang-simpang family itu setan mau datang, yang ajan di masjidnya anak muda, lari setan itu. Begitu dia mau masuk menggoda rumah ke rumah, yang ajan anak remaja masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panas.
lari dia ke Telaga Sari. Lari dia ke Telaga Sari. Iya kan? Ternyata di Telaga Sari, anak muda yang azan, remaja masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aduh, di sini kita diusir juga. Kemana kita pergi? Ayo, ku tahu. Cabut orang itu ke Kuta Limbaru. Sampai Kuta Limbaru lewat kantor camat tuh, tak ada masjid. Sinilah kita mangkal cocok. Mabuk-mabuk kita di sini. Mabuk-mabuk. Siapa yang mabuk di situ tuh? Rupanya marganya Pasar Ibu. Kenapa begitu? Pasar Ibu itu kan satu-satunya marga yang dapat dalam Al-Quran. Ada orang memarga sini Bapak Ibu. Masa nasib kulai Allah. Pasar Ibu. Asal katanya syaroba. Artinya minum. Pasar Ibu maka minumlah. Makanya banyak Pasar Ibu peminum tua. Yang ini enggak. Kami udah mu'alaf. Luar biasa. Begitu juga. Maaf agak lari sedikit cerita. Anak-anak remaja masjid. Anak-anak gadisku. Kalian cantik-cantik begini. Banyak yang menggoda kalian. Kadang-kadang modus. Apa modusnya? Pura-pura nanya nomor HP. Bahkan sampai ada seorang penyair berkata, pura-pura nanya. Apa kata dia? Si Udin. Ada si Udin. Datang kepadaku. Saat itu. Tepat malam minggu. Ia bertanya doa bahagia. Ku jawab inilah doanya. Jawab ibu 1, 2, 3 Rob. Kuat. Minta tolong aku dilanjutkan minum dulu maksudku. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah wa qina. Kalau begini lagu kalian nak sahdu. Solawat sahdu. Kalian remaja masjid naik keyboard sahdu. Ini anak semua sekarang lagunya. Lalala popopopo. Iya Allah jijiknya aku. Baik. Naik. Yang kedua. Jam 10 Pak Edi. Cuma naik tadi. Lanjut. Terserah bapaknya. Kalau saya serak nanti ikan sembilang, ikan mujair. Makin lama pulang, makin banyak cair. Enggak, maaf. Enggak. Pokoknya seberapa yang disediakan untuk transport, saya terima ikhlas. Kekurangannya dari Pak Kades saja enggak apa-apa. Kan sama-sama Ustadz. Pahamnya dia itu paham. Kalau beliau kan SPDI. Saya SAG. SPDI. MPDI. SPD. S4. SAG dakwah. SPDI Tarbiyah Al-Hikmah. SPD guru bidang studi PKN dari UMN itu selesai sama-sama.
jarak-jarak 3 tahun. MPDI-nya waktu saya mau menyelesaikannya, itulah jalan-jalan ke Jogja, ketemu istri. Akhirnya 7 tahun baru selesai. Oleh-olehnya adalah istri saya. Cantik kali dulu. Kenapa? Masih 23 tahun. Sekarang lebih cantik lagi. Kenapa? Kalau saya mau pergi, nilillahi ta'ala, tetap diantar ke depan pintu. Tadi, di mana ngisi ya? Di Mencirim. Di mana? Kami ikut enggak? Enggak usah. Siapkan anak-anak besok masuk sekolah. Tetap minta ikut kalau saya pergi. Kemarin ke Aceh, ke Besitang, ke Banda. Ikut dia. Kenapa? Takut dia amplopku. Maaf. Ngikut. Itulah saya yang paling ya Allah. Asal mau pergi diantar. Mau pulang. Jam berapapun saya nanti pulang. Pasti disambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dibuka pintu. Ini ibu rahasia, jangan kasih tahu. Tapi kalau ibu beramal, salam cium tangan suami. Apa kata Nabi? Rasulullah bersabda, jika engkau ditinggal suamimu, jika engkau punya dosa sama suamimu, salam tangan suamimu, gugur dosamu. Makanya ada sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib, paman Nabi Abu Thalib, punya anak gadis, punya anak lajang namanya Ja'far. Ja'far punya anak gadis. Waktu menikahkan anak gadisnya, dia pegang anak menantunya. Ini buat kita bapak-bapak yang punya anak gadis, sebaik-baik menikahkan anak gadis kita adalah kita sendiri. Begitu selesai dipegangnya selesai dinikahkannya, dipegangnya anak menantunya. Dia berkata, hai anak mantuku. Iya Pak. Dulu yang ngasih makan anak gadisku, sekarang ku minta padamu kasih makan yang halal untuknya. Itu permintaan pertua. Hai anak mantuku, dulu yang menjaga gadis kecilku ini adalah aku. Maka lindungi dan jaga ini karena ku serahkan padamu. Itu beratnya kita jadi suami nih Pak. Hai mantuku, dulu yang mendidik anak gadisku, aku adalah ayahnya. Sekarang ku serahkan padamu, didik anakku ini, bawalah ke surganya Allah. Hebat. Setelah itu dipegangnya anak gadisnya. Hai gadisku, lepas tanggung jawab ada ayah padamu saat ini. Ku minta padamu 3. Yang pertama, anak gadisku, sah engkau menjadi istri suamimu. Jangan pernah suamimu meninggalkan rumah tanpa tatapan wajahmu. Bu, ini perintah kepada ibu-ibu. Kalau kami mau kerja, antarkan ke depan pintu. Ma, iya. Ayah berangkat ya. Iya bang, antar ke depan pintu. Kata Nabi, salam tangan suamimu, cium. Gugur dosa istri kepada suami. Kata Nabi, di saat tanganmu dicium suami, belai rambutnya, pegang kepalanya. Gugur dosa suami kepada istri. Kutanya sama ibu dulu. Suami ibu kalau mau pergi kerja, ibu antar enggak? Nasib sial kita Pak. Punya bini macam begini Pak. Enggak diantar Pak. Kata beliau, wahai gadis kecilku, jangan biarkan suamimu masuk ke dalam rumah tanpa sambutan wajahmu. Hukumnya kalau suami pulang kerja, dia ucapkan salam, jemput ke depan pintu, salam cium tangannya. Kutanya sama ibu,
Kalau laki ibu pulang, ibu sambut depan pintu. Makanya suami ibu itu jadi jelangkung. Pergi nggak diantar pulang, tak dijemput. Nasib. Makanya kami kayak jelangkung tenang. Jemputlah bu, antarlah. Begitu suami mau berangkat, ma ayah berangkat ya, salam cium. Jangan berpaling ke dalam rumah kalau masih ada punggungnya, dada dia. Bila perlu, nyamankan hati bapak itu di kantor. Macam mana caranya? Dada dia. Berangkatlah sayang, hati-hati. Doaku sertakan, mohon kepada. Begitu suami di kerjaan, ibu pun masuk kamar mandi wudu. Allahu Akbar. Selesai sholat, ya Allah, mudahkanlah tugas-tugas suamiku. Lancarkan segala aktivitasnya dalam mencari rezeki untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah suamiku dari gangguan janda-janda kuncup, ya Allah. Mana tahu di kantor ada janda kuncup. Ibu tahu janda kuncup? Gak tahu. Gak tahu. Janda kuncup tuh janda muda dicerai laki, belum punya anak, kan masih kuncup. Mana tahu di kantor diganggu. Janda itu di kantor lagi asik. Mas, udah makan mas? Ntar lagi lah. Enggak bontot mas? Enggak. Ambil aku aja mas, mangane mas. Iki oke lo kang. Enggak opo-opo. Si asik kerja iki. Ambil aku aja mas, nang kantin tak traktir. Kata janda kuncup tuh. Dalam hati dia disenggol. Gara-gara tak ibu antar, ini baru cocok perempuan ini. Tapi gara-gara ibu antar ke depan pintu, memang kau cantik menawan, tapi istriku kurang cantik, tapi sambutannya luar biasa. Gitu. Ini enggak. Ayah berangkat ya. Jalok tolong tutup ke pintu ya Kang. Sial kami, la ilaha illallah. Tak diantar, suruh pula nutup pintu. Ada laki ibu-ibu buat begitu di sini? Astagfirullah. Pulang sore, assalamualaikum, enggak dikunci loh. Allah, la ilaha illallah. Macam mana lah kami mau nyaman di rumah? Udah taubat, mulai hari ini antar. Besok jemput, salam cium tangannya. Pulang dia dari kantor, salam cium. Bila perlu, aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata dan juga uang. Allah, kok jadi dangdutan? Baik, bapak-bapak. Yang kedua, yang merusak amal ibadah kita, qaswatul qalbi, hati keras. Jaga. Apa yang menyebabkan hati keras adalah makan makanan haram, hati keras. Kata Nabi, jika engkau makan dan masukkan makanan haram ke dalam perutmu satu tetes, 40 hari doamu ditolak Allah. Kalau makan haram satu tetes bisa 40 hari doa kita tak dengarkan Allah, apalah hukumnya makan uang kampanye caleg. Kenapa diam? Berarti kena siram semua ini. Lah Ustadz, aku kan gak jalo, aku kan gak minta, dikasih. Betul, aku juga dikasih. Jadi Ustadz makan? Enggak. Kemana Ustadz buat? Kumasukkan ke masjid. Masolihul ummah. Enggak boleh kita makan? Boleh. Apa syaratnya? Kata ulama Al-Azhar, kalau pilihanmu memang dia,
Andaikan dia nggak ngasih terima kasih, engkau sudah istikharah, jatuh pilihanmu kepada dia, lalu dia kasih engkau hadiah, baik 5 kilo beras, baik minyak goreng 1, baik gula, itu hukumnya halal. Yang haram itu mana? Pilihan ibu 02. Datang serangan Fajar dari 01. Akhirnya ini baru cocok. Beralih pilihan gara-gara sogok, itu baru haram. Jelas? Gak ada yang mau jawab. Pikir ibu tuh habis tak dapat pada kita ini. Nah, ya, hati keras. Ketiga, yang merusak amal ibadah kita, hubbud dunia. Terlalu cinta kenikmatan dunia. Dunia ini, aduh, tak lama ini. Gadis nikah. Kelas berapa, nak? Udah tamat ya? Udah kuliah? Kita ini kan gak berhenti bernafsu. SD kepingin SMP, SMP tamat masuk SMA, SMA tamat kepingin kuliah, udah kuliah kepingin kerja, udah kerja kepingin nikah, udah nikah pingin punya anak, anak 1 punya, pingin punya rumah sendiri, punya rumah sendiri, tambah anak, anak 2 digonceng anak tuh kemana-mana. Oh, undangan ke Payageli, undangan ke Mencirim, undangan ke Sunggal Kanan, undangan ke Tandem, undangan ke Bulu Cina, pas undangan ke Tanjung Pura, goncengan. Oh, sampai di sana, cucu kakek. Pas pulang enak tuh, tidurlah anak tuh. Di depan 1, di belakang 1, bingung lamanya. Turun pula hujan, singgahlah di ruko. Tak berhenti hujan tuh. Istri pun ngomong, Mas, nopo, andaikan kita punya mobil ya Mas ya. Dah jual kereta, beli mobil. Mobilnya mobil Carry. Jalan-jalan ke Brastagi, mogok di Sibolangit. Akhirnya lewat mobil, Kang, jual Carry yo Kang. Iya, jual Carry, beli Avanza. Jalan-jalan ke Langsa. Dipotong sama Innova. Jual Avanza, beli Innova. Dapat Innova, jual, beli Toyota Fortune. Fortune dijual, beli Toyota Alphard. Alphard dapat, Al-Fatihah. Ujung-ujungnya Al-Fatih, dibawa nggak Alphard? Cincin ibu yang banyak, mas, macam toko mas ibu. Mati ibu, dibawa itu bu, dibawa. Begitu ibu meninggal, dicopoti bapak satu-satu. Ma, 20 tahun kita sama, kau tinggalkan papa. Habis dicopotnya, masukkannya ke mangkok. Habis 40 hari dipanggilnya, Non, iya pak. Tolong kau ambilkan cincin mendiang makmu nak. Datang anak gadisnya, dibawa. Allah, kenangan kami sama mamamu dibeli cincin ini ya Allah. Daripada ku tengok-tengok cincin ini nak. Ada apa pak? Izinnya kalian ayah jual ini. Kok dijual pak? Kau kan dari pinang orang. Abangmu sudah nikah. Kakakmu sudah anak 1. Kau bulan 11 sudah nikah. Bapak sama siapa di rumah? Maksudnya pak? Kalau kalian ikhlas bapak jual ini, mana tahu bisa modal kawin lagi nak. Daripada dibuat bapak itu modal kawin lagi, lebih baik disedekahkan ke Masjid An-Nur. Setuju? Setuju? Ayo ketua masjid ambil kotak. Kita ngumpul emas. Cepat. Setuju?
Setuju? Diam. Tadi nanti. Setuju. Begitu mau dikutip. Setuju. Tadi lagi jawab. Alah, alah. Dah, yang keempat, berusaha amal ibadah kita adalah kilatul haya, hilang rasa malu. Kita percepat, udah tidak usah jelaskan lagi. Yang kelima, yang merusak amal ibadah kita, tulul amal, kebanyakan angan-angan. Saking banyaknya angan-angan, sholat pun berangan-angan. Allahu Akbar. Nek tak tawar 35 di kita rasul. Sami Allahu liman hamidah. Ya udahlah, sesok ada yang belum jokono tak tawar 30 aja lah. Allahu Akbar. Akhirnya dia pun setelah sujud, iki sholat kurs pirang rakaat iki yo. Telu apa papat? Papat apa telu? Pernah? Gara-gara menghayal. Terakhir, yang merusak amal ibadah kita, kata Nabi adalah zolimu layantahi, kezoliman tiada berhenti. Apa zolim tiada berhenti? Zolim dibagi 3. Zolim nikmat Allah. Apa itu? Rezeki halal, belanja haram. Dulu tahun 97 saya tinggal di Simpang Selayang. Jatuh pesawat Airbus Garuda di Sibolangit. Rame di Simpang Simalingkar Pak Haji. Pesawat jatuh, Simpang Simalingkar yang rame. Kok bisa rame? Beli togel. Kenapa? Pesawat jatuh kode alam 2. Apa itu? Pesawat berapa nomor kode alam pesawat? Tukang becak Pak. Yang kedua, mayat. Beli rame-rame 5 lembar kode mayat. 02 ya. Ini pernah kejadian di Percut Pak. Allah. Waktu berdoa, dia tukang tulis togel. Ya Allah, ampunilah dosa 02 ini ya Allah. Ngerinya kawan tuh. Kami waktu itu PKL. Sedih. Zaman marak-maraknya togel. Auzubillah min dzalik. Halal rezeki, belanja haram. Yang kedua, jolim kepada orang lain. Hak orang kita ambil. Apa maksudnya? Nyolong. Apa itu? Ini kan banyak sekarang nih kejadian. Gas kawan tuh hilang. Blender hilang. Kadang-kadang mesin airnya pun hilang. HP pantang silap. Banyak dikejar. Tapi kalau mencirim aman nih kan Pak Kades ya. Aman Pak. Aman semua. Asal lupa kunci rumah, aman lah itu. Kepingin. Nih, zolim kepada orang lain. Yang terakhir, zolim kepada diri sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Mohon maaf, udah 1,5 jam, hampir itu selama-lama kalilah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Lain kali, umur panjang, jangan lupa di WA lagi.